Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabatku subscriber Tani Klaten. Dan salam-salam untuk mereka para penghobi maupun penggiat maupun para pekerja yang masih bersangkut paut dengan pertanian saudaraku semuanya di seluruh penjuru negeri Indonesia aku ini. Tentunya dalam kita bercocok tanam, hal yang paling mahal yang perlu dikeluarkan ataupun biaya dalam bercocok tanam tentunya di hari-hari ini atau di tahun-tahun ini adalah pupuk saudaraku. Pupuk menjadi momok utama dalam kita dalam berbudidaya, bertani, baik petani konvensional maupun cuma tanduran pekarangan saudaraku. Kali ini Tani Klaten akan membagikan sedikit ilmu bagaimana cara membuat pupuk cacing untuk skala rumahan buat mereka-mereka yang tinggal di kota. Tentunya tidak perlu alasan lagi tidak punya lahan atau tidak punya tempat untuk membuat pupuk cacing saudaraku. Karena pupuk cacing ini nanti kita sekali membuat selamanya kita bakal mempunyai pupuk saudaraku. Nah nanti hasilnya seperti ini saudaraku. Bentuknya granul sekali seperti ini. Lah ini jangan tanya kesuburannya saudaraku, karena kita udah lihat dari bentuknya seperti ini saudaraku. Nah ini cara membuatnya sangat mudah sekali. Nah untuk mereka yang tinggal di kota tentunya limbah rumah tangga yang sekarang ini sampah menjadi momok dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanti bisa kita manfaatkan, kita ubah menjadi pupuk yang sangat bermanfaat saudaraku semuanya. Nah bagaimana cara membuatnya? Ini sangat mudah sekali saudaraku. Nah ini nanti berbagai macam, yang penting limbah yang bisa membusuk saudaraku. Ini bisa kita gunakan, kita olah untuk membuat pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan ini sangat organik sekali, jadi tidak ada dosis-dosis tertentu takarannya saudaraku. Ini semakin kita kasih setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, ini semakin bagus saudaraku. Karena ini tiada campur tangan oleh bahan kimia sedikit pun saudaraku. Nah bagaimana cara membuatnya? Membuatnya akan saya ajarkan di Tani Klaten. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Nuhun. Ya buat sahabatku semuanya, tentunya bahannya di sini yang kita gunakan adalah limbah geraji seperti ini saudaraku. Nah seperti ini yang kita gunakan, ini untuk dasaran saudaraku. Nah limbah geraji yang bisa kita gunakan ini dengan pertanda seperti ini saudaraku. Misalkan kita remas seperti ini, nah ini udah ada airnya seperti ini saudaraku, kelihatan ada airnya. Nah ini udah netral suhunya saudaraku. Ini kita gunakan untuk alas bawahnya saudaraku. Nah kita tuangkan dulu untuk alas bawahnya. Untuk alas bawah ini kita tidak perlu tinggi-tinggi karena ini hanya untuk media hidup cacing yang akan kita gunakan saudaraku. Dengan kita menggunakan limbah geraji seperti ini yang suhunya udah dingin seperti ini saudaraku, saya jamin cacingnya tidak akan lari kemana-mana. Dan dalam kita pembuatan pupuk cacing ini saudaraku, kita tidak usah ragu karena cacing yang kita pelihara nanti kita nggak usah kasih makan 1 bulan, dia juga tetap hidup saudaraku. Dan pakannya cukup hemat sekali. Misalkan limbah-limbah rumah tangga, sisa makanan ataupun apa, yang penting satu, jangan dikasih makanan yang bentuknya asam saudaraku, seperti buah jeruk ataupun makanan yang mengandung cuka saudaraku, jangan dikasihkan karena nanti cacingnya akan kabur saudaraku. Dan untuk perhatian nanti untuk binatang kecil misalkan semut kayak cicak ataupun tikus, lah itu kita nanti tinggal kasih kapur ajaib atau apa di sekelilingnya. Lah nanti insya Allah kecoa, semut tidak akan masuk saudaraku. Nah seperti ini cukup saudaraku. Misalkan kurang air nanti bisa kita tambahkan air sedikit. Kita kasih air seperti ini saudaraku. Nah tentunya untuk mesin pengurinnya kita menggunakan cacing bosku. Ini cacing alam yang kita ambil dari kandang sapi saudaraku, cacing merah. Kalau beli ini semacam jenis cacing ARC itu. Nah seperti ini cacingnya saudaraku.
Ini cacing ini tidak perlu banyak-banyak, misalkan beli cukup 1/4 kilo lah. Ini nanti kalau makanan kita bagus, ini perkembangannya sangat cepat sekali saudaraku. Nah untuk tutup atasnya kita bebas saudaraku, karena cacing ini nanti akan masuk lah. Ini kelihatan sekali udah pada mulai masuk saudaraku. Kita bebas. Nah misalkan kita pakai limbah rumah tangga ya kita kasih limbah rumah tangga. Kalaupun kita adanya rumput seperti ini ya kita kasih rumput seperti ini saudaraku. Jangan khawatir lah, ini nanti akan diurai sama cacingnya saudaraku. Yang penting penyusunannya seperti ini. Limbah yang kita kasihkan, yang mau diurai kita kasihkan atas. Tujuannya apa? Karena ini nanti akan panas, biar dia nguap ke atas sehingga tidak mengganggu suhu cacing yang ada di bawah saudaraku. Nah kita kasihkan seperti ini saudaraku. Pokoknya kita bikin yang paling gampang, paling simple. Dan nanti untuk hasil pemanenannya nanti bisa dilihat nanti dari kotoran cacingnya. Kalau udah granul bosku, dan nanti bisa kita ambil secukupnya lah. Nanti bisa kita balikan lagi, kita kasih makan lagi cacingnya, sehingga kita nanti setiap hari kita bakal mempunyai stok pupuk saudaraku. Insya Allah dengan model box kulkas 1 aja seperti ini, untuk panjenengan yang tinggal di kota saudaraku, kalau cuma untuk tanaman pekarangan itu udah lebih dari cukup nanti pupuk yang kita pakai saudaraku. Nah ini dalam karung seperti suhunya panas saudaraku lah, kita taruh di atasnya seperti ini saudaraku. Nanti biar cacingnya yang mengurai dari bawah ataupun kotoran-kotoran nanti yang terjun ke bawah lah, dia akan dimakan oleh cacing yang kita pelihara saudaraku. Nah misalkan nanti limbahnya udah kering seperti ini saudaraku, karena ini limbah dedaunan dari rumput-rumputan. Nah kita bisa siram sedikit air saudaraku, namun jangan terlalu lembab saudaraku, karena ini nanti airnya ngendap ke bawah. Karena ini tempatnya tidak bisa meresap air lah, kita siramnya cukup sedikit seperti ini saudaraku. Nah nanti dengan kita menggunakan seperti ini, insya Allah umur 4 minggu atau kisaran 1 bulan kita udah bisa merasakan hasilnya. Kalau kita udah panen 1 hari saudaraku lah, ini nanti terus menerus sampai kita jenuh untuk menggunakan pupuk ini saudaraku. Pokoknya kita bikin simpel dalam kita membuatkan pupuk kompos. Apa yang bisa kita kerjakan saudaraku, daripada kita setiap hari mengeluarkan duit hanya untuk ngurus tanduran tanaman yang kita pelihara. Kita dengan model seperti ini kita selamanya punya pupuk saudaraku. Ya buat sahabatku dari Tani Klaten, nanti hasilnya setelah kita panen bentuknya seperti ini saudaraku. Nah ini kebanyakan nilai nitrogennya ini bosku. Nah ini nanti misalkan untuk panjenengan untuk fase generatif ataupun fase pembuahan bisa dikasih makan, misalkan dari sisa-sisa tulang-tulang ayam ataupun ikan. Saat kita makan sisa limbahnya lah, kita bisa kasihkan ke cacing kita saudaraku. Nah ini penggunaannya nanti cukup sederhana sekali saudaraku. Bisa kita taburkan 1 genggam seperti ini. Nah bisa kasihkan seperti ini saudaraku. Nah ini nanti kesuburannya lah, nanti bentuknya seperti ini saudaraku. Daunnya hijau muda seperti ini, subur seperti ini. Karena ini kemarin hanya menggunakan dari rerumputan, sehingga di sini dia terubah bentuk kasingnya terlalu tinggi nilai nitrogennya saudaraku. Dan nanti untuk fase generatif saya sarankan untuk mengasih makanan cacingnya itu dari limbah buah ataupun dari tulang-tulangan makanan kita, ataupun dari sisa-sisa dari mungkin darah ataupun nanti kotoran ikan bisa kita kasihkan. Namun untuk menghindari bau kita timbun di dalam saat kita medianya cacing yang ada di bawah saudaraku, sehingga nanti tidak akan berbau saudaraku. Namun untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan ataupun sayuran yang dibudidaya di rumah panjenengan, nah kita bisa cukup menggunakan limbah dari dedaunan saudaraku. Nah nanti bentuknya seperti ini, daunnya segar-segar seperti ini saudaraku. Ya buat sahabatku semuanya, mungkin sekian video dari saya kali ini saudaraku. Bagaimana caranya kita membuat pupuk cacing, pupuk unggulan yang sekarang ini pada panjenengan ribut masalah pupuk subsidi apapun non subsidi.
Dengan cara sederhana ini ternyata kita mampu menggunakan ataupun mengolah pupuk secara mandiri saudaraku. Dan untuk hasilnya mungkin untuk konsumsi sehari-hari misalkan sayur, saya sarankan untuk menggunakan organik seperti ini saudaraku. Jangan lupa kita selalu belajar hari ini untuk kita majukan pertanian Indonesiaku ini saudaraku. Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.